Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan channel Nasihat Islam. Kali ini saya akan membacakan ilmu tentang yang masih ada hubungannya dengan wudhu ya. Apakah makan membatalkan wudhu? Kaum muslimin wajib tahu ya. Harus tahu ya. Merdeka.com, pengetahuan terkait Islam dan segala ajarannya memang sangat menarik untuk dibahas. Salah satu yang menarik dan perlu diperdalam adalah masalah wudhu. Ini karena sebagian orang mukmin masih bingung dan memiliki pertanyaan tentang semua yang berkaitan dengan wudhu. Wudhu merupakan langkah bagi umat Islam dalam bersuci sebelum menunaikan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Secara bahasa, wudhu memiliki arti membersihkan anggota wudhu. Anggota tubuh yang harus dibersihkan ketika wudhu dengan bersuci dari hadas kecil menggunakan air suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam menyempurnakan wudhu, sebagian orang masih bertanya-tanya terkait kegiatan bersuci ini. Salah satu yang masih sering menjadi pertanyaan adalah makan. Apakah membatalkan wudhu atau tidak ya? Dalam pertanyaan apakah makan membatalkan wudhu, beberapa orang meyakini bahwa makan tidak membatalkan wudhu. Namun sisi lain juga orang yang beranggapan bahwa makan dapat membatalkan wudhu. Ya, kita simak jawabannya ya. Jadi ada pertanyaan apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kita lanjut. Sebagai syarat sah sholat, mengingat salah satu syarat wajib dari sahnya ibadah sholat adalah suci dari hadas. Membuat kegiatan wudhu ini benar-benar harus diperhatikan ya dan dilakukan dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam salah satu ayatnya terkait hal ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau dalam kurung bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu supaya kamu bersyukur ya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang ya, tentang wudhu dan tayamum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang pentingnya wudhu ini sebelum melaksanakan sholat ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sehingga ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai umat Islam, ibadah sholat tentu harus dikerjakan dengan benar agar amalan mereka diterima. Itulah kenapa penting untuk memperhatikan ilmu dan juga tata caranya agar ibadah sholat kita tidak menjadi sia-sia. Dalam prakteknya terdapat beberapa perkara yang dapat menyebabkan batalnya wudhu seseorang. Perkara tersebut adalah keluar dari kubul dan dubur ya. Satu yang keluar dari kubul dan dubur yang membatalkan wudhu. Kedua, tidur. Untuk selanjutnya bisa di apa di judul yang sudah saya upload sebelumnya tentang yang membatalkan wudhu. Kita di sini lagi membahas apakah makan membatalkan wudhu atau tidak ya. Hilangnya akal, ketiga hilangnya akal, keempat bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ini yang membatalkan wudhu ya. Kelima menyentuh kemaluan. Jadi yang membatalkan wudhu satu keluar dari kubul dan dubur.
Sekarang kita sudah tahu ya bahwa yang membatalkan wudhu tadi adalah apa? Keluar dari kubul dan nubur ya, keluar satu dari kubul dan nubur. Terus bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Kedua itu, ketiga tidur. Keempat hilang akal ya, itu ya. Kelima menyentuh kemaluan ya, atau lubang dubur ya, lubang keluarnya sesuatu tanpa penghalang. Keenam ijma, atau keenam jima, bukan ijma, jima ya. Maka setelah disebutkan tadi tidak terdapat bahwa makan itu adalah membatalkan wudhu ya. Jadi udah agak terang sekarang ya bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu ya. Nih penjelasannya. Salah satu pertanyaan umum tentang wudhu adalah apakah makan membatalkan wudhu. Selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya, pertanyaan apakah makan membatalkan wudhu, Abu Suja dalam kitab Takrib yang beliau tulis menerangkan terdapat 6 hal yang dapat membatalkan wudhu. Sesuatu yang keluar dari dua jalan, itu depan dan belakang. Tidur tidak dalam keadaan duduk atau rapat. Hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Menyentuhnya orang laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya. Kalau dengan punggung tangan berarti enggak ya. Dan menyentuh lubangnya dubur. Lubang dubur ya, bukan duburnya. Lubang dubur, ingat yang membatalkan itu lubang duburnya ya. Itu seperti itu. Dari kutipan kitab karangan Abu Suja dan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada yang menyebutkan bahwa makan bisa membatalkan wudhu. Jadi makan itu sudah jelas tidak membatalkan wudhu. Para ulama juga sepakat bahwa boleh melakukan sholat sekalipun Anda makan setelah berwudhu. Namun yang perlu diperhatikan yaitu dianjurkan untuk berkumur setelah makan untuk menghilangkan bau mulut serta bekas-bekas makanan. Syekh Ibnu Baz mengatakan berkumur dianjurkan untuk menghilangkan bekas makanan dan sisa makanan yang ada di gigi Anda tidak mengapa dalam hukum salat. Akan tetapi kalau yang dimakan adalah daging unta maka harus berwudu sebelum salat ya. Kecuali daging unta jadi harus berwudu. Kalau kita sudah punya wudu makan daging unta harus wudu lagi ya. Makanan yang dapat membatalkan wudhu. Meskipun makan tidak menjadi perkara yang membatalkan wudhu, namun ada juga beberapa jenis makanan yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah makanan-makanan yang diharamkan oleh ajaran Islam. Ya. Biarpun pada umumnya makan itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau yang dimakan itu haram, jadi batal juga ya. Yang pertama adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah makan daging unta. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Pernah ada seorang yang mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah, apakah aku harus berwudu sebelum makan daging kambing? Beliau menjawab, jika engkau mau maka berwudulah, namun jika tidak maka tidak mengapa engkau tidak berwudu lagi. Orang tersebut bertanya lagi, apakah seseorang harus berwudu setelah makan daging unta? Beliau bersabda, iya, kamu harus berwudu lagi setelah makan daging unta. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Jadi harus ada hosan kalau setelah makan daging unta harus wudu lagi ya. Kalau kita sudah punya wudu. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa makanan yang dimasak dapat menjadi salah satu perkara yang membatalkan wudu seseorang. Hal ini mengacu pada hadis harus berwudu karena makanan-makanan yang tersentuh api. Oh itu ya. Namun sebagian ulama beranggapan bahwa boleh melaksanakan sholat setelah makan makanan yang dimasak tanpa berwudu kembali. Hal ini mengacu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amir bin Umayyah, saya melihat Rasulullah memotong daging kambing dengan pisau lalu untuk dimakan, kemudian datang untuk sholat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian sholat tanpa berwudu. Masalah makanan yang dimasak atau tidak ya ada perbedaannya. Ada juga ulama yang tidak membatalkan wudu dengan memakan makanan yang dimasak. Ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya. Silahkan boleh dibaca. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.